ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kemudian setelah itu beliau berpindah kepada persyirikatan. Kata beliau, fasal walisyirikatu khamsu syara'id. Iya, ini masuk ke dalam pembahasan asyirkah, persyirikatan. Syirkah itu secara bahasa adalah al-ikhtilaf, bercampur. Namanya bersyirikat artinya bercampur, bergabung, bersama-sama. Iya, bersama-sama. Dan secara syar'i yang dikatakan dengan syirka itu thubutul haqqi ala jihati syu' fi syai'in wahidin lithnaini fa akthar. Syirka itu adalah tetapnya hak dalam bentuk syu', umum ya, mencakup semuanya pada suatu hal yang sama, yang merupakan hak dua orang atau lebih. Itu syirka. Ya. Baik. Kita sama-sama membangun perusahaan misalnya. Ya. Kami bertiga. Setiap orang modalnya 100 juta. Berarti modal perusahaan itu 300 juta. Ya, kerjanya adalah di sektor ini dan itu. Itu syirka namanya. Bersyirikat. Jelas ya? Nah, di sini ada yang agak detail ya kalau di pembahasan ulama Syafi'iyah. Sebab dia itu membagi syirka, ada di bab syirka dan ada nanti bab al-qirat. Al-qirat itu bentuk syirka juga. Tapi kalau di fuqaha yang lain itu dibahasakan dengan mudharabah. Jadi sebenarnya kalau hakikatnya bentuk-bentuknya syirka juga, jenis-jenisnya. Hanya saja penamaan berbeda. Iya. Kita lihat nanti syarat yang dimaksudkan di sini syirka itu apa oleh penulis. Kata beliau, wal syirkati khamsu syara'id. Ya, untuk syirka itu ada 5 syarat. Ya, pada dasarnya syirka itu diperbolehkan ya, bersyirikat. Karena dimaklum ya dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya mereka ada bekerja sama di dalam mereka ada kerjasama di dalam hal-hal tertentu. Ya, dan datang di dalam sebagian hadits, ya, haditsnya ini memang ada sudut kelemahan, tapi dia disahihkan oleh sejumlah ulama, dan dari sudut makna juga tidak ada masalah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Ana thalithu asy-syarikaini, ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima." Allah berfirman, sungguhnya aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyirikat. Sepanjang salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka berdua. Jadi sebenarnya bersyirikat itu ada bentuk keberkahan ya, karena secara umum di dalam makna syariat ini orang bersama-sama itu lebih banyak berkahnya daripada orang yang sendiri. Iya. Karena itu kadang seorang kalau dia berniaga sendiri, oh untung banyak. Tapi kalau syirka itu dia juga pikirkan orang-orang yang yang bersama dia supaya untung juga. Nah, itu lebih bagus sebenarnya untuk pendidikan jiwa. Dia juga lebih banyak berkahnya sebab untungnya bukan untuk dia saja, untuk orang lain juga. Jelas ya? Ya sebenarnya di dalam syirka itu ada bentuk kebaikan. Tapi kalau ada yang berkhianat, keberkahan akan terangkat darinya. Iya. Jadi secara umum syirka itu diperbolehkan. Jadi disebutkan di sini ada 5 syaratnya. Yang pertama kata beliau, ayyakuna ala nabdin minad darahimi wad dananir. Ya. Yang pertama berupa harta tunai dari dirham dan dinar.
Jadi kalau bersyirikat disyaratkan sama-sama ada duit di situ. Apakah dinar atau dirham atau uang perak atau uang emas? Iya. Mata uang emas. Sama di masa sekarang ini ya, sama-sama punya uang. Misalnya kita di Indonesia sama-sama masukkan rupiah. Iya. Maka itu bersyirk namanya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa yattafiqa fil jinsi wan naw'i. Iya. Kedua pihak bersepakat pada jenis dan macamnya. Dia bersepakat pada jenis dan macamnya. Jadi maksudnya kalau mereka berdua ini bersyirikat. Jadi misalnya ini memasukkan uang, mata uangnya sama, pecahannya sama. Kalau dia bersyirikat dalam barang, barangnya juga sama. Mereka semuanya sama di situ. Iya, itu bersyirk namanya. Yang ketiga, wa yakhlital malaini. Ya, syarat yang ketiga, kedua pihak mencampur harta-harta mereka. Jadi hartanya itu sudah bercampur. Nah diketahui lagi mana harta saya, harta si fulan. Nah, itu baru bersyirikat. Misalnya setor modal semua, 100, jadi 300 juta. Yang mana uang saya yang 1 juta itu? Dia tidak tahu semuanya di situ. Sama-sama dipakai. Jelas ya? Itu baru bersyirikat namanya. Baik. Itu baru bersyirikat. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa ayyadana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Iya. Ini yang keempat ya. Kata beliau yang keempat, setiap dari keduanya mengambil wewenang kawannya dalam bertransaksi. Jadi semuanya ada wewenang bertransaksi di situ. Ada wewenang bertransaksi. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadri al-mali. Iya, untung dan rugi adalah sesuai dengan kadar harta setiap pihak. Jadi kalau ada kerugian, ya sesuai dengan kadar hartanya. Ditanggung masing-masing. Demikian pula keuntungan. Saya misalnya modal saya 10 juta, yang sana modalnya 100 juta, yang sana modalnya 500 juta. Jelas ya? Ketika terjadi keuntungan, ya saya dapat sesuai dengan kadar uang saya 10 juta. Yang 100 dia dapat sesuai dengan kadar duit dia. Nah itu kan nanti bisa dihitung persentasinya kalau di pembagian. Dibagi. Sebagaimana kalau ada kerugian juga seperti itu. Kerugian sesuai dengan kadar modalnya masing-masing. Jelas ya? Sebagaimana pada saat untung kadar keuntungannya lebih besar, maka pada saat rugi dia juga harus siap menanggung kadar rugi yang lebih besar. Nah, itu baru keadilan namanya. Baik. Jadi ini 5 syarat syirkah di sini oleh penulis. Dan saya terangkan ya bahwa syirkah di sini jenis tertentu ya dari syirkah. Ini bukan seluruh jenis persyirikatan di mana ini. Akan datang nanti bentuk syirkah lain oleh penulis tapi dengan nama al-qirat. Dengan nama al-qirat. Kita akan baca nanti. Baik. Kemudian kata beliau, walikulli wahidin minhuma fasakhuha mata syaa, dan setiap dua pihak yang bersyirikat berwenang memutuskan kapan saja dia berkehendak. Iya, karena akadnya di sini akad antara kedua belah pihak di dalam syirikah ini akad jaiz namanya. Bukan akad lazim. Ya setiap dari semuanya bisa membatalkan, memfasakh. Jadi bisa saja misalnya saya mundur dari persyirikatan, saya mau tarik modal saya. Nah, itu boleh saja, nggak ada masalah. Kapan dia kehendaki. Jelas ya? Tapi itu disyaratkan sepanjang tidak membahayakan orang lain. Tidak membahayakan. Karena kadang dalam bisnis orang itu sudah masuk dalam jumlah tertentu. Kalau ada yang menarik, mungkin akan menyebabkan transaksinya tidak jadi. Dan itu akan merugikan temannya yang lain. Nah itu tidak boleh kalau ada merugikan. Jadi maksudnya dari penulis ini, itu dipasakh kapan dia kehendaki, itu memang haknya dari sudut akad jaiznya.
Tapi dari sudut ketentuan syar'i secara umum harus diperiksa ya, jangan sampai membahayakan temannya. Wa mata mata ahaduhuma batalat. Ya, apabila salah seorang dari keduanya meninggal, persyirikatan menjadi batal. Di sini di terjemahannya ada tambahan ya. Itu dihapus saja, tidak waras itu dihapus ya. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, tidak warasnya dihapus. Persyirikatan menjadi batal. Iya. Ya maksudnya tidak waras juga memang benar ya, kalau dia tidak waras sama kalau dia meninggal. Iya. Sama. Kenapa? Sebab dia tidak ada lagi ahli ya di dalam bersyirikat. Ya kalau sudah meninggal terputus persyirikatannya. Sisa dikembalikan dari hartanya itu, kalau dia meninggal misalnya dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, kalau ternyata ahli warisnya mau melanjutkan, ya akad baru dengan ahli waris. Dihitung akad baru. Jelas ya? Baik.